negara ini, tanah yang kita sama-sama sholat ini adalah tanah yang diberikan Allah kepada kita. Jangan pernah goyang, karena saya juga bertumpu harapannya kepada orang-orang seperti Ustazah. Pertahankan hijabnya, pertahankan burkanya, dan itu menjadi gambaran ayat surat Al-A'raf yang tadi kita baca, bahwa negara ini diberkahi Allah. Selamat, nggak ada lagi tsunami, nggak ada lagi gempa, nggak ada lagi dolar naik sampai 15.000, nggak ada. Nggak ada lagi yang namanya susah beras, susah bensin, nggak ada. Gemah ripah roh jinawi. Kalau wanita Indonesia semuanya menggunakan hijab dengan berdasarkan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh cinta kepada Rasulullah, jatuh cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Insya Allah. Ustazah, saya mau sampaikan sebagai terakhir sebelum baca, ini udah banyak nih kayaknya nih surat nih. Surat ini tanya jawab ya. Satu saya sampaikan. Ini satu sebelum ini. Ini saya sampaikan kemarin di itu sudah ya? Di rumahnya Pak Ponijan sudah? Belum. Titik 2 26. Yang ada yang pakai telepon, ada internetnya bisa? Ada nggak? Di sini nggak ada yang punya paket internet? Ada dong. Kalau nggak ada, minta sama si Abi sekarang. Telepon, Abi, kata Ustadz Kay, katanya aku buka internet nggak ada isinya nih paketnya. Abi kirimin dulu lah, nggak usah banyak-banyak, 2,5 juta juga cukup. 3 juta lah, Abi. Nggak taunya Abinya bilang gini, barusan aku udah kirim paket. Ke siapa? Iyalah, cari tahu nomor itu. Cepat. Jangan sampai terlambat. Nanti bukan cuma paket yang dikirimin oleh si Abi ke tempat yang salah. Nanti kirim gaji juga salah loh, hati-hati. Cepat cari tahu nomor siapa ini. Nomor siapa ini? Lalu dan ini ada dua. Ustazah sebelum kita jawab ya, tolong bacakan Ustazah. Ketik aja di internet, nongol ada sabda. Klik sabdanya. Nih, saya minta tolong dengan segala kerendahan hati. Bacain aja. Ustazah, ini Bible kita kan ngaji. Ya emang pikir, baca ini untuk penguatan dasar, supaya saya cuma disangka, jangan dibilang ngomong doang. Ayo tolong bacakan. Ustazah maaf, afwan Ustazah. Itu nggak nyampe Ustazah kabelnya. Maaf. Tapi baca itu nggak usah pakai bismillah ya. Kebiasaan baca Quran. Berarti ini wah Ustazah yang luar biasa. Disuruh baca Bible pakai bismillah karena udah kebiasaan. Lukas pasal 1 ayat 26. Iya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Langsung lanjutannya. Terus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dalam bulan yang ke-6. Yuk hitung yuk. Ustazah terima kasih. Bulan ke-6. Ya, sebentar Ustazah. Ustazah di situ aja jangan pindah dulu. Mohon maaf, terima kasih banyak Ustazah. Tapi di situ dulu. Dalam bulan yang ke-6, hitung, cepat aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu datang pertama Gabriel atau malaikat Jibril alaihissalam kepada Maryam ibunda Yesus. Dia bilang begini, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita. Dan salam ini, salam dari Jibril alaihissalam, dipakai sebagai doa sampai detik ini oleh saudara kita Katolik. Saudara-saudaraku yang aku hormati Katolik, itu menjadi doa yang paling utama, namanya doa Rosario yang begini nih. Ada bulat-bulat terus. Ya. Tapi ada ujungnya salib. Ya, bulat-bulat Rosario. Ave Maria gratia plena Dominus tecum, Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Terus dia baca putar. Ya, itu ayat itu pada bulan ke-6. Pada bulan ke-7 itu Gabriel atau Jibril alaihissalam bilang begini, engkau akan melahirkan bayi laki-laki.
menikahkan. Lalu Maria sesuai dengan ayat Al-Quran bilang, bagaimana aku hamil, bagaimana aku punya anak, punya bayi, aku kan belum menikah, belum ada laki-laki yang menyentuh aku. Lalu keluarlah kata-kata malaikat Jibril sebagai pesan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kun fayakun, jadi itu bayi. Usia kandungan itu 1 bulan di bulan Agustus. Jadi Juli jadi, bulan 6 itu Juni salam, bulan Juli jadi janinnya, Agustus usia janin 1 bulan. Itu Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tuhannya orang Kristen prematur. Udah? Ya? Udah, terus Ustazah, maaf. Yang 2, 6. Yang Lukas 2. Iya. Ustazah banyak paketnya ya, isinya ya. Bagi-bagi dong, Ustazah. Ketika mereka di situ, ini Lukas 2 ayat 6. Iya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Iya, seseorang wanita yang tiba waktunya untuk bersalin, hamilnya itu usia kandungannya berapa? 9. Ya? 9 bulan 10 hari ya. Ya. Jadi sudah waktunya untuk bersalin. Berarti tidak prematur. Waktunya bersalin. Sudah 9 bulan, hitung ya. Ya. Tadi Desember itu 5 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret. Alkitab bilang Tuhan Yesusnya tidak pernah lahir 25 Desember yang sebentar lagi rame dirayakan. Dia lahir bulan, bukan kata Kainama, kata kitab sucinya sendiri. Terima kasih Ustazah. Jadi kepada antum semuanya, para ustazah yang dimuliakan Allah dan disayangi serta diberkahi Allah, kalau bisa hindari pengucapan selamat Natal. Karena itu toh bukan gambaran kita toleransi. Itu justru kita membuat saudara kita tersayang Kristen dan Katolik jadi goblok. Membenarkan kegoblokan, membenarkan suatu yang salah, yang bahkan ditulis dalam kitab suci mereka. Itu salah. 25 Desember hari lahirnya siapa? Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies artinya day, hari. Natalis artinya born, birth, bear, lahir. Lalu Sol, nama setan. Silakan nanti dicari-cari sendiri supaya bisa membuktikan saya bohong atau tidak. Sol nama setan, bukan nama ini. Sol itu nama setan, udah titik. Gak usah perlu dibahas. Cari nanti sendiri pembenarannya. Kalau nggak percaya sama saya, percaya sama siapa lagi? Iya, kan orang yang pernah di sana itu saya, gitu. Dies Natalis Solis Invictum artinya uninfected, immortal, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati, abadi. Setan yang abadi, namanya Sol. Hari lahir setan yang abadi namanya Sol. Ini yang bahaya ini nih. Kata terakhir ini yang bahaya. Artinya Tuhanku. Dari kata Deus, dia, Dei, Deo, Theos. Deo, Tuhanku. Jadi kalau mengucapkan selamat Natal, setiap orang muslimin atau muslimat yang mengucapkan selamat Natal, dia sedang membatalkan ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas. Mau membatalkan ayat? Naudzubillah min dzalik. Bahaya itu. Tuh ya, jahatnya disusun pelan-pelan, dibelokin orang ya. Ya, orang Islam di Indonesia tuh dibelokin. Enggak apa-apa, ini mah cuma ucapan doang. Suruh dia ngucapin syahadat. Kan ucapan doang. Mau enggak? Enggak mau. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Yesusnya lahir bulan April. Sudah? Itu saja. Itu saja. Antum para ustazahku yang mulia disayangin Allah Subhanahu wa taala adalah lebih toleransi kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal. Nanti kenapa sih sekarang semenjak si Ambon itu datang nggak mau ngucapin selamat Natal? Karena aku jadi lebih sayang padamu tetanggaku yang Kristen. Kenapa? Karena kitabmu tidak pernah bilang Yesus lahir 25 Desember. Dia lahir bulan April. Aku membenarkan ayatmu. Kamu malah menyalahkan ayatmu. Kalau saya bilang selamat Natal, berarti saya setuju. Kamu menyalahkan ayatmu sendiri. Bikin kamu jadi tambah goblok, maaf ya.
Jadi tambah upit, cupit, cupit. Anak-anak gaul sekarang bilang cupit. Mana aja sih lah, lo nggak tahu gua kali ya. Bahasa gaul. Bahasa gaul itu merusak. Kalau Al-Quran belajar anak-anak kita jadi sehat, syaraf bagus, otak bagus. Tapi bahasa gaul bikin rusak. Anak malah, jadi gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, apa yang Ustadz alami sehingga Ustadz bersyahadat? Karena saya menemukan waktu saya belajar Alkitab di tempat di mana Alkitab itu ditulis. Itu di tanah Palestina, dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Saya menemukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah seorang laki-laki Muslim. Tidak ada cara lain untuk menjadi seorang Kristen selain menjadi Muslim. Kok gitu sih Ustadz? Iya, karena Kristen tidak pernah jadi agama. Yesusnya aja Islam. Yesusnya disunat, Yesusnya kalau mau masuk rumah ibadah buka alas kaki, lalu dia wudhu. Ada sampai sekarang di Bible-nya, ada. Dia wudhu, dia tawaf. Yesus tawaf. Kemarin waktu di rumah Pak Punijan saya ketik tefilin nggak? Ada yang ketik tefilin? Ketik dan lihat di internet. Tefilin. Ketik lalu image. Klik image. Apa? Gambar. Bible itu tidak ada isinya Kristen, Ustazah. Jadi jangan takut kalau ada orang bawain Bible, suruh baca, jangan takut, baca aja. Itu isinya Islam, tauhid, cerita tentang Rasulullah akan datang, gitu-gitu aja. Tentang sholat, tentang tawaf, tentang zakat, tentang kurban, tentang hewan yang haram gak boleh dimakan, jangan makan bagong, jangan makan babi, gitu. Jangan makan guguk dan ya gitu-gitulah. Isinya Islam. Udah Ustazah, kasih lihat sama yang tidak bawa telepon. Yang sudah dapat kasih lihat. Ada orang laki-laki di atas jidatnya ada hitam, benar nggak? Ya gedein, kasih lihat sebelahnya. Kasih lihat Bu, lihat Bu. Iya. Saya sengaja bilang gini supaya yang nggak bawa HP atau yang HP-nya belum diisiin sama abinya, paketnya melihat. Ada yang kotak hitam sudah lihat di jidatnya? Udah. Itu Ka'bah. Namanya tefilin. Sampai detik ini mereka kalau mau ibadah pakai itu. Terutama habis bulan Nisoh, bulan ke-9 dalam hitungan mereka. Di tangan kirinya ada lilitan tuh, lilitan tali tuh ya. Dari kulit domba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu betul, Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu disimpul, ditutup, diikat. Kata orang Sunda mah dipagehan, jadi biar kencang. Ya Ka'bah, aku mengelilingi engkau 7 kali. Setiap kali mereka mengikat tali itu, mereka baca doa. Saya tidak bisa bilang agama Yahudi. Pokoknya itu tata ibadah orang-orang Yahudi. Karena agama Yahudi tidak pernah ada. Ya, mereka nggak tahu, mereka diam. Cuman mereka pasang itu sambil baca doa, lalu mereka lilit sambil baca doa. Karena mereka, kalau bukan berarti mereka nggak ke sana. Sampai dengan tahun 1941, orang Yahudi masih ke sana dan masih ada jalur khusus, gitu. Pura-pura jadi Islam lah. Pokoknya dia cari cara gimana supaya dia bisa masuk Ka'bah. Karena itu bagian dari ibadah mereka. Masuk Ka'bah dia tawaf, masih, tapi dengan bacaan yang bukan bacaan Islam. Sampai 1941, selebihnya udah nggak bisa. Nah karena mereka udah nggak bisa ke Makkah, ke Bakka, dia bilang nama kotanya Bakka. Itu ditulis dalam surat Ali Imran ayat 96. Surat Ali Imran ayat 96. Dan di dalam Bible-nya Mazmur, ini Ali Imran ya. Ali Imran ayat 96. Bible-nya tulis Ka'bah itu di Mazmur pasal 84 ayat 6 dan 7. Ka'bah tawaf, Yesus tawaf. Udah ya, Insya Allah berkah ya. Ustadz, afwan ya, Ustadz kan dulu Kristen. Apa memang benar kalau di gereja itu mereka betul-betul membicarakan dan membuat strategi untuk merusak, memurtad? Afwan ya, saya tanya ini karena saya menganggap Ustadz pasti tahu yang sebenarnya bagaimana misi-misi mereka. Itu deh. Gini, susah nih mengislamkan ini, hamilin anaknya. Kalau selama pacaran susah dia untuk jadi Kristen, ketahuan nih dari masa pacaran 1 tahun 2 tahun, kayaknya dia nggak bisa masuk nih Kristen.
Nggak bisa pemberkatan di gereja, nggak bisa nih. Pemberkatan nikah di gereja nggak bisa nih. Udah hamilin aja dulu. Kalau perempuannya Kristen, berikan tubuhmu kepada laki-laki. Ini maaf ya, ini keras nih. Ini keras banget nih. Ini hati-hati nih Ustadz yang ini nanti kalaupun setelah di live streaming mau di upload misalnya, harus hati-hati diedit nih. Ya, karena ini keras sekali. Kalau ini bukan fitnah. Kalau ada perempuannya Kristen, berikan tubuhmu sama dia sampai kau hamil, suruh dia bertanggung jawab, beres ya.